Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film action yang mengisahkan tentang balas dendam seorang driver ojol yang diperankan oleh Jason Statham, di mana film ini adalah lanjutan dari film yang sebelumnya Mimin bahas. Namun tidak ada keterkaitan cerita dari film sebelumnya, di mana ceritanya kali ini menceritakan tentang Frank, yaitu Jason Statham, yang berusaha keras untuk menyelamatkan seorang anak pejabat pemerintahan yang diculik oleh sekelompok pembunuh bayaran. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur cerita film action. Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama di dalam film ini, yaitu Frank, di mana dia tengah bersiap-siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang driver. Namun ketika akan jalan, ada seorang wanita muda yang meminta pertolongan kepada Frank, sebab mobilnya mengalami masalah di bagian ban. Tapi sayangnya Frank tidak bisa membantu karena dia sudah terlambat untuk menjemput seseorang. Lalu yang terjadi... Sang wanita muda melakukan sebuah kesalahan besar di dalam hidupnya karena dia menodong pistol tepat di kepala Frank. Usut punya usut bahwa wanita itu adalah seorang perampok yang ingin merampas mobil untuk membayar hutang pinjol yang telah menumpuk, di mana dia menargetkan Frank sebagai korban, yang tentunya itu adalah sebuah kesalahan. Namun sayangnya sang wanita tidak menyadari karena ternyata dia tidak sendirian dalam menjalankan perampokannya, di mana ada beberapa pria yang datang dengan menggunakan sebuah senjata lalu masuk ke dalam mobil Frank tanpa meminta izin terlebih dahulu. Di dalam, mereka semua nampak kesal karena tidak bisa menyalakan mobil tersebut, di mana Frank langsung memberitahu bahwa mobilnya membutuhkan kode akses supaya bisa menyala. Mendengar hal itu membuat mereka langsung keluar dari dalam mobil untuk menghajar Frank supaya dia mau memberikan kode aksesnya, di mana hal tersebut adalah sebuah keputusan yang salah karena Frank pastinya tidak akan tinggal diam. Hold on. Setelah mengalahkan mereka, kini hanya tersisa wanita muda yang menodongkan pistol, di mana Frank nampak tidak takut sedikit pun, karena ternyata dia sudah mengetahui bahwa wanita itu tidak memiliki cukup keberanian untuk menembakkan pistolnya. Lalu tak lama sang wanita pergi dari sana dengan keadaan menangis, karena terkena serangan mental setelah melihat Frank yang mampu mengalahkan semua teman-temannya dengan sangat mudah. Dan setelah kejadian itu, sang wanita akan mencari uang dengan cara yang benar untuk melunasi semua hutang pinjolnya yang sudah menumpuk seperti sampah yang ada di Bantar Gebang. Setelah semuanya usai, Frank kembali menjalani aktivitas sebagai seorang driver ojol untuk menjemput seseorang, di mana dia melakukan itu supaya memiliki uang agar nantinya dapat memberikan pinjaman 100 kepada orang yang sedang membutuhkan. Oh, hell no! Singkat cerita, Frank sudah sampai di titik lokasi penjemputan berupa gedung sekolah, yang ternyata penumpangnya kali ini adalah seorang anak kecil bernama Jack. Usut punya usut bahwa Frank adalah supir pribadi Jack, di mana mereka berdua nampak terlihat akrab, layaknya paman dan keponakan. Lalu tak lama Jack meminta kepada Frank untuk melakukan sebuah permainan sembari pulang menuju ke rumah, di mana Frank menurutinya asalkan Jack mau menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di tengah perjalanan pulang, mereka memainkan permainan tebak-tebakan, di mana Frank memberikan beberapa clue seperti memiliki bentuk bulat berwarna putih, terkadang gelap, terkadang terang, dan lain sebagainya, di mana Jack terus menebak, namun setiap tebakannya selalu salah. Lalu tak lama mereka sudah sampai di gerbang rumah, yang ternyata bahwa Jack memiliki rumah yang sangat besar dengan penjagaan yang super ketat, di mana hal itu menandakan bahwa Jack bukanlah berasal dari keluarga yang sembarangan. Sesampainya di depan rumah, Frank melihat bahwa orang tua Jack sedang bertengkar, yang membuatnya langsung mengalihkan perhatian dengan cara mengajak ngobrol Jack supaya dia tidak melihatnya. Mari saya perkenalkan dengan orang tua Jack. Sang ibu bernama Audrey yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan sang ayah bernama Jefferson yang statusnya sebagai menteri yang cukup berpengaruh di negaranya, di mana status sang ayah akan menjadi malapetaka karena sebentar lagi akan terjadi sebuah insiden yang bisa menyebabkan umat manusia punah.
Setelah pertengkaran orang tua selesai, Audrey langsung menghampiri Jack di mobil Frank, di mana Audrey bertanya perihal apa yang tengah dilakukan oleh mereka. Lalu Jack menjawab bahwa mereka sedang bermain tebak-tebakan. Namun sayangnya dia kesulitan untuk menebak. Mendengar hal itu membuat Audrey langsung membantu sang anak, kemudian bertanya perihal clue yang diberikan oleh Frank. Lalu Jack menjawab bahwa clue-nya adalah sesuatu yang memiliki bentuk bulat berwarna putih, terkadang terang, terkadang gelap. Dan apakah itu? Jawabannya adalah setelah berhasil menebak, Audrey menyuruh Jack untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu karena ingin berbicara kepada Frank, di mana Audrey ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Frank karena telah membuat Jack tidak melihat orang tuanya ketika sedang bertengkar. Namun tak hanya itu saja, Audrey juga sangat berterima kasih atas semua yang dilakukan Frank kepada keluarganya, terutama Jack, sebab semenjak sang ayah yaitu Jefferson yang jarang pulang seperti Bang Toyib, Jack tidak mempunyai sosok ayah yang bisa diajak bermain bersama. Lalu tak lama, Audrey meminta tolong kepada Frank mengantarkan Jack pergi ke rumah sakit untuk perawatan gigi, di mana Frank menyanggupi asalkan diberi uang yang banyak untuk membayar cicilan mobil dan listrik. Namun di tengah mereka sedang berbincang, ternyata ada sebuah perekam suara yang sedari tadi merekam pembicaraan mereka, di mana perekam itu bukanlah milik keluarga Jefferson, melainkan milik sekelompok penjahat yang sebentar lagi akan menjalankan aksinya. Bersamaan dengan hal itu, mari saya perkenalkan dengan tokoh antagonis di dalam film ini, yaitu seorang pria yang mengenakan seragam warna putih yang tengah bertarung dengan beberapa orang pria, di mana pria itu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam bertarung, karena bisa mengalahkan semua lawan tandingnya dengan sangat mudah. Namun, apakah dengan kemampuan itu bisa mengalahkan Frank yang notabene adalah seorang mantan militer? Entahlah, tapi yang pasti pria itu sekilas mirip dengan CR7 atau Cristiano Ronaldo atau yang lebih akrab lagi dengan Bang Dodo. Oleh karena mirip, mari kita sebut pria itu dengan nama Aldo. Setelah memenangkan pertarungan, Aldo ditemui oleh salah satu anak buahnya yang mengatakan bahwa target mereka yaitu Jack akan berangkat esok hari dengan ditemani oleh supir pribadinya yaitu Frank. Mendengar hal tersebut, Aldo langsung menyiapkan sebuah virus yang nantinya akan dipergunakan untuk menjalankan tindak kejahatan. Bersamaan dengan hal itu, Frank tengah mendengarkan sebuah berita di salah satu acara TV, di mana isi berita itu ialah perihal pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT yang sebentar lagi akan diselenggarakan dan akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan dari 6 negara Amerika Latin, yang salah satunya adalah ayah Jack, yaitu Jefferson. Lalu tak lama datang Audrey yang membuat Frank seketika itu pula menjadi sangat bingung dengan maksud dan tujuannya datang. Namun hal itu segera terjawab ketika Audrey langsung nyosor begitu saja, yang ternyata bahwa dia mungkin memiliki perasaan lebih kepada Frank. Tapi sayangnya Frank tidak mungkin menyukai seorang perempuan yang sudah mempunyai suami. Lagi pula dia sadar diri bahwa posisinya hanyalah bawahan dari Audrey. Usut punya usut bahwa Audrey sedang mengalami banyak masalah di dalam hubungan rumah tangganya dengan Jefferson, sampai-sampai membuatnya sangat penat sama masalah itu, lalu memutuskan untuk meminum minuman es batu atau kobam hingga sulit untuk mengontrol dirinya sendiri, sampai hampir ingin melakukan tindakan yang kurang baik kepada Frank. Namun tentunya saja Frank masih bisa menahan hawa nafsunya sehingga hal tersebut tidak terjadi. Lalu tak lama Audrey sangat berterima kasih atas respect yang diberikan oleh Frank, kemudian beranjak pulang dari sana. Keesokan harinya, kelompok Aldo yang dipimpin oleh seorang perempuan yang kita sebut saja sebagai Angel sudah sampai di gedung rumah sakit yang akan dikunjungi oleh Jack bersama dengan Frank, di mana kedatangan mereka adalah untuk menyamar menjadi dokter yang berperan merawat Jack. Namun sebelum itu, Angel membunuh terlebih dahulu suster dan dokter yang ada di sana dengan sangat edannya, kemudian menyembunyikan mayat mereka di dalam sebuah ruangan. Lalu tak lama, Angel menghubungi Aldo bahwa rencana mereka masih berjalan sesuai dengan rencana. Bersamaan dengan hal itu, Frank bersama dengan Jack sudah sampai di basement rumah sakit, di mana di sana Jack menyampaikan sesuatu yang sangat penting, bahwa dirinya takut untuk disuntik. Mendengar hal tersebut membuat Frank langsung menenangkan bahwa Jack belum tentu disuntik oleh dokter. Lalu tak lama Frank memberikan sebuah wejangan bahwa kita tidak boleh takut akan sesuatu yang belum terjadi.
Singkat cerita, mereka sudah sampai di meja administrasi bertemu dengan Angel, di mana Frank langsung mengatakan bahwa Jack ada jadwal bertemu dengan Dr. Coblin. Namun sayangnya Dr. Coblin sedang tidak ada di sana karena sedang sakit, di mana dia digantikan oleh Dr. T-Bag yang akan menangani Jack, kata Angel. Tapi sayangnya Jack hanya ingin diperiksa oleh Dr. Coblin yang biasa menanganinya. Lalu tak lama Jack bertanya perihal Suster Laura yang seharusnya jaga pada hari itu. Kemudian Angel menjawab bahwa Suster Laura juga sedang sakit, sembari menyuruh Frank untuk membawa Jack ke ruangan perawatan. Don't worry, Dr. Tyberg's for death. That Miss Laura. Sesampainya di depan ruangan, mereka langsung disambut dengan hangat oleh seseorang yang mengaku sebagai Dr. T-Bag, di mana dokter tersebut akan membawa masuk Jack ke dalam ruangan. Namun awalnya dia menolak karena ingin menunggu Dr. Coblin saja. Tapi akhirnya Jack mau diperiksa oleh Dr. T-Bag karena dihasut oleh sepucuk permen kaki. Lalu tak lama dokter itu akan membawa masuk ke dalam ruangan. Namun sebelum itu dia menahan Frank karena yang boleh masuk hanyalah dokter dan pasiennya saja, di mana hal itu menimbulkan kecurigaan di benak Frank. Beberapa menit kemudian, ketika Frank sedang berbicara dengan temannya yaitu sang inspektur melalui ponsel, tiba-tiba saja ada seorang dokter keluar dari ruangan lain dengan gaya yang mencurigakan. Lalu tak lama keluar darah dari ruangan tersebut, yang membuat Frank semakin yakin bahwa dokter dan suster yang ada di sana adalah gadungan. Oleh sebab itu, Frank langsung masuk ke dalam ruangan perawatan untuk mencegah Jack diperiksa. Tapi yang terjadi... Terjadi sebuah perdebatan di antara Frank dengan kedua dokter gadungan, di mana mereka ingin menyuntikkan sebuah virus yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Aldo. Namun tentunya saja Frank menolak sebab sudah mengetahui bahwa mereka mempunyai niat yang jahat, di mana hal tersebut akhirnya menimbulkan besi tegang yang berujung pertarungan. Namun pertarungan kali ini Frank mengalami sedikit kesulitan, sebab salah satu dari mereka memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat, yang membuatnya langsung menyuruh Jack untuk bersembunyi, demi menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Setelah Jack bersembunyi, Frank melakukan serangan balasan dengan cara menendang dokter gadungan tersebut menggunakan kedua kakinya, sampai-sampai membuat pintu yang ada di belakang Frank ambruk, di mana hal itu adalah malapetaka baginya karena Angel yang berada di luar sudah siap dengan senjata dual Uzi-nya, lalu menembak dengan sangat brutal. Namun tentunya saja Frank berhasil melindungi dirinya dari semua tembakan tersebut dengan menggunakan pintu yang sebelumnya dia ambrukkan. Setelah itu, Frank melakukan serangan balasan dengan menggunakan sebuah tabung oksigen di sana yang diledakkan tepat ke arah Angel, di mana cara itu berhasil membuat Angel terlempar tetapi tidak membunuhnya, karena dia berhasil menghindari daya ledak yang terjadi, di mana momen itu langsung digunakan oleh Frank untuk membawa Jack pergi. Lalu tak lama, Angel sudah bangkit dalam keadaan murka atas apa yang telah dilakukan oleh Frank, di mana dia langsung mengejar untuk menuntut balas dendam dengan cara menembak setiap ruangan yang ada untuk mencari keberadaan Frank lalu membunuhnya. Namun sayangnya hal itu tidak mungkin terjadi karena Frank dan Jack sudah berhasil masuk ke dalam sebuah lift untuk pergi dari sana, di mana Angel telah menyadari akan hal tersebut. Namun di sini Angel masih memiliki plan B, di mana dia langsung menyuruh anak buahnya yang ada di basement untuk memasang sebuah bom di mobil Frank. Lalu beberapa waktu kemudian Frank dan Jack sudah sampai di mobil, di mana mereka langsung bergegas pergi dari sana tanpa mengetahui bahwa mobilnya sudah dipasang sebuah bom. Bersama dengan hal itu mereka ditembaki oleh Angel dengan senjata dual Uzi-nya. Tapi untungnya saja mobil Frank sudah dilapisi oleh kaca anti peluru, sehingga tidak ada satupun peluru yang mampu menembusnya. Setelah gagal, Angel langsung menghubungi Aldo untuk memberitahu bahwa rencana mereka untuk menangkap dan menyuntikkan virus kepada Jack telah gagal. Mendengar hal tersebut tentu membuat Aldo sangat murka, kemudian menyuruh Angel untuk menjalankan plan B, yaitu sebuah bom yang menempel di mobilnya Frank. They got away. Di waktu yang sama, Audrey dan suaminya yaitu Jefferson tengah mempersiapkan sebuah kejutan, yang ternyata hari itu adalah hari ulang tahun anak mereka yaitu Jack, di mana suasana di sana nampak terlihat bahagia dan sudah tidak sabar menyambut kedatangan Jack. Namun tanpa mereka ketahui bahwa anak mereka saat ini sedang dalam bahaya.
He's on a soccer team now and he's actually Lalu tak lama, Frank dan Jack sudah sampai di depan halaman rumah. Bersama dengan hal itu, tiba-tiba saja Frank dihubungi oleh Aldo yang mengancam akan menembak mati Jack apabila dia tidak mau nurut. Karena ternyata Aldo telah menyuruh penembak bayaran yang sudah membidik endasnya Jack. Mengetahui hal itu tentu membuat Frank hanya bisa manut dengan apa yang diperintahkan oleh Aldo demi keselamatan Jack. Who is this? Proof glass. So now you're driving children to school and back. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja datang Angel yang sudah berada tepat di samping mobil, di mana Aldo langsung menyuruh Frank untuk membiarkannya masuk dan menuruti semua perintah yang dikatakan oleh Angel. Namun di sini Frank kembali bimbang dalam memutuskan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Bersama dengan hal itu, Angel terus mendesak agar mereka cepat pergi dari sana sebelum pihak kepolisian datang. Di mana karena hal itu, Frank memutuskan untuk mengikuti perintah Angel untuk menyelamatkan Jack beserta Audrey yang ternyata tengah menghampiri mobilnya. Namun tanpa disadari Frank bahwa itu adalah sebuah keputusan yang salah, sebab akan memicu banyak korban apabila Jack diserahkan ke tangan Aldo. Lalu yang terjadi, I don't know what your feelings are on the subject. Now drive. Frank dikejar oleh beberapa polisi. Namun hal itu bukanlah masalah baginya karena dia memiliki kemampuan mengemudi setara dengan Dominic Toretto dalam film Fast Furious, di mana dia mampu menghindari setiap mobil polisi yang ingin menangkapnya. Bahkan tak hanya itu saja, Frank mampu membuat semua polisi yang mengejarnya mengalami sebuah kecelakaan, di mana hal itu membuat Angel benar-benar terpukau dengan skill berkendara yang dimiliki oleh Frank. Sementara itu, di sisi ayahnya Jack yaitu Jefferson, dia nampak murka dengan pihak kepolisian yang tidak mampu mengejar seorang supir pribadi seperti Frank, ucapnya. Di mana kepala polisi yang ada di sana langsung menjelaskan bahwa Frank bukanlah supir pribadi yang bisa dianggap remeh karena dia adalah seorang mantan pasukan khusus yang pernah dikirim ke negara lain untuk misi perdamaian. Mendengar hal tersebut, Jefferson nampak tidak peduli dengan latar belakang yang dimiliki Frank. Dia hanya ingin anak satu-satunya yaitu Jack kembali ke pelukannya. Kembali kepada Frank yang tengah berada di sebuah dermaga. Di sana dia disambut hangat oleh Aldo bersama anak buahnya dengan persenjataan yang lengkap. Namun hal itu tidak membuat Frank takut sedikit pun, di mana dia malah mengejek Aldo yang menggunakan banyak pasukan untuk menghadapi satu orang saja. Tapi sayangnya hal itu tidak membuat Aldo termakan oleh ejekan Frank. Frank? No? It's not a requirement of the job. Lalu tak lama, Aldo menghubungi Jefferson untuk meminta uang tebusan sebesar $5 juta, di mana uang tersebut harus ada dalam kurun waktu 2 jam ke depan, dan dia harus meletakkan uang itu di dalam sebuah koper anti air, kemudian membawanya ke sebuah taman bernama Bayfront. Di sana akan ada sebuah mobil merek Avanza berwarna putih, di mana Jefferson harus meletakkan koper tersebut di dalam bagasi mobil. Namun jika dalam kurun waktu 2 jam uangnya belum siap, maka salah satu bagian tubuh Jack akan dipotong, ucap Aldo. Mendengar semua itu bisa dipastikan bahwa Jefferson akan menyanggupinya. Put me on the speaker so you don't have to repeat $5 million in 2 hours. to either eat or be eaten. But Di tengah situasi yang cukup menegangkan, tiba-tiba saja Jack mengatakan bahwa Frank harus menepati janjinya untuk melindungi dirinya dari siapapun yang akan berniat jahat. Mendengar hal tersebut, Frank hanya bisa terdiam karena tidak bisa berbuat banyak. Namun dia akan berusaha keras mencari cara untuk menyelamatkan Jack demi menepati janjinya, di mana hal tersebut membuat Aldo sangat kagum. Kemudian mempersilahkan Frank untuk pergi dari sana. Lalu yang terjadi, Frank sudah menyadari bahwa mobilnya sudah dipasang sebuah bom, di mana dia mengetahui hal itu dari pantulan lantai di sana yang terlihat seperti cermin. Namun Frank berpura-pura tidak tahu apa-apa sembari menatap tajam ke arah Aldo untuk memberitahu bahwa apa yang dia lakukan akan segera dibayar dengan harga yang sangat mahal, di mana hal tersebut membuat Aldo sedikit jengkel, lalu memberikan ancaman kepada Frank supaya lekas pergi dari sana. Setelah itu, Frank langsung memacu mobilnya dengan sangat cepat untuk mencari cara melepaskan bom yang ada di bawah mobilnya, di mana bersama dengan hal tersebut, Aldo dan Angel tengah pergi dari sana sembari membawa Jack. Lalu tak lama, Aldo menyuruh Angel untuk meledakkan bom yang ada di mobilnya Frank melalui detonator yang dipegang, dan yang terjadi,
Untungnya saja Frank selamat dari ledakan itu karena telah berhasil melepaskan bom yang ada di mobil dengan cara yang benar-benar mengesankan. Dimana setelahnya dia langsung menghubungi Jefferson untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat atas penculikan anaknya yaitu Jack. Namun sayangnya Jefferson mengeluarkan respon yang seolah-olah tidak percaya dengan Frank. Meskipun sebenarnya itu adalah tindakan wajar yang dikeluarkan oleh seorang ayah yang tengah panik karena anaknya sedang diculik. Look, I had nothing to do with this. There were 3 boats. Dari momen tersebut, pihak kepolisian mengetahui lokasi keberadaan Frank dengan melacak HP-nya, di mana mereka langsung mendatangi dengan jumlah pasukan yang banyak. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan batang hidung Frank. Yang mereka temukan hanyalah sebuah HP yang berada di atas tang sepeda anak-anak. Di waktu yang sama, Frank tengah menuju ke rumahnya untuk menyelamatkan sang inspektur yang ternyata ada di sana. Namun karena takut nggak keburu, Frank memutuskan menelpon langsung sang inspektur untuk menyuruhnya pergi dari sana dengan secepat mungkin. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat karena pihak kepolisian sudah mengepung rumah Frank lalu menangkap sang inspektur. Coney, it's me. Get out of the house. No. Go to the beach. Oh, the beach! Who the fuck are you? Setelah itu, Frank menghubungi Audrey untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi, di mana Jack ditodong menggunakan senjata sehingga membuatnya tidak bisa berbuat banyak dalam mencegah penculikan tersebut. Di mana penculikan yang terjadi bukanlah penculikan biasa, karena mereka sebenarnya tidak mementingkan uang tebusan. Yang mereka inginkan adalah menyuntikkan sebuah virus mematikan yang bisa menyebar melalui seorang anak dari salah satu pejabat pemerintahan, yaitu Jefferson. Namun apakah tersebut ada kaitannya dengan politik atau hanyalah sebuah bisnis jahat? Entahlah. Tapi yang pasti, jika virus itu bisa masuk ke dalam gedung pemerintahan, mungkin saja bisa mengurangi bahkan memberantas tikus-tikus yang ada di sana. It's Frank. Don't hang up. Pretend it's It's more than a kidnapping. Audrey. Promise Jack I wouldn't let him. Kemudian, Frank kembali ke rumah sakit untuk mencari petunjuk apapun itu yang berhubungan dengan kelompok Aldo, di mana dia langsung mengecek dan mengcopy CCTV yang ada di sana ke dalam sebuah flash disk. Bersama dengan hal itu, banyak sekali petugas yang tengah berpatroli di sana yang membuat Frank harus berhati-hati supaya tidak ke gap. Setelah itu, Frank kembali melanjutkan pencariannya menuju ke sebuah kamar di rumah sakit yang sebelumnya menjadi awal insiden penculikan Jack. Di sana, Frank berhasil menemukan sebuah virus yang sebelumnya ingin disuntikan kepada Jack. Namun, baru saja memegangnya, tiba-tiba saja datang 2 orang detektif yang langsung menodong Frank dengan menggunakan sepucuk pistol. Lalu tak lama, salah seorang dari mereka menembak, tapi untungnya saja Frank berhasil menghindar. Namun, dari tembakan tersebut mengenai virus yang baru saja ditemukan, yang membuatnya hancur. Di mana hal itu membuat Frank sangat murka, lalu mengajar kedua detektif itu dengan sangat mudah, kemudian pergi dari sana. Beberapa menit kemudian, Frank menghubungi sang inspektur untuk meminta maaf atas apa yang sudah terjadi, yang membuatnya harus ditangkap oleh pihak kepolisian, di mana inspektur tidak mempermasalahkan hal itu, sebab sudah mengetahui bahwa Frank selalu saja jadi beban baginya. Lalu tak lama, Frank meminta tolong kepada sang inspektur untuk mencari tahu tentang identitas seseorang yang sudah dikirim melalui foto, dengan bantuan komputer di sana yang berisi database kepolisian, di mana sang inspektur langsung melakukannya, dan berhasil menemukan identitas orang tersebut, yang ternyata adalah seorang ahli biologi yang pernah mengembangkan senjata biologis. Selain itu, inspektur juga berhasil menemukan alamat tempat tinggal orang tersebut. Oh, handsome. Back home, there is one computer. Have an address? Miami. Setelah mengetahui, Frank langsung mendatangi alamat tempat tinggal yang diberikan oleh inspektur. Sesampainya di sana, dia langsung berpapasan dengan orang yang kita sebut saja sebagai Mike, di mana Mike nampak terlihat sangat panik setelah melihat Frank ada di hadapannya. Bahkan saking paniknya membuat Mike langsung lari terkencing-kencing, sembari menembakkan pistolnya ke arah Frank sampai amunisinya habis. Namun untungnya saja, dari semua peluru yang ditembakkan, tidak ada satupun yang mampu melukai Frank, karena ternyata dia memiliki kemampuan sebagai tokoh utama yang tidak mungkin kalah dengan Mike yang notabene hanyalah seorang kroco tengil. Singkat cerita, pengejaran dilakukan sampai Frank harus menggunakan sebuah perahu motor untuk mengajar Mike yang berhasil menaiki bus. Di sini Frank nampak kesulitan untuk mengejar, sebab bus yang dinaiki Mike melewati jalan yang susah dilalui. Sampai akhirnya Frank harus mengeluarkan kemampuannya yang sangat edan, di mana dia melompat menggunakan motor perahunya ke jalan raya, yang membuat Mike seketika itu pula langsung sangat panik dibuatnya.
Lalu tak lama terjadi sebuah pertengkaran kecil di antara Frank dengan Mike, di mana Frank dapat melumpuhkannya dengan sangat mudah. Setelah itu dia bertanya perihal motif Mike yang ingin bertindak jahat kepada Jack, sembari menyuntikkan sebuah virus yang ternyata adalah virus bohongan. Namun di sini Mike belum mengetahuinya, di mana kanal tersebut membuat Mike sangat panik, lalu mengikat bagian pahanya supaya virus itu tidak menyebar dengan cepat. Lalu tak lama dia pergi dari sana, sembari diperhatikan oleh Frank, karena ternyata itu adalah rencananya agar dia bisa bertemu dengan komplotan Mike yang lain. Di waktu yang sama, Jefferson sudah menyiapkan uang tebusan dan sudah menaruhnya di tempat yang Aldo perintahkan, di mana sekarang Jefferson dan Audrey sedang menunggu polisi yang tengah menyelamatkan Jack yang ada di dalam sebuah mobil dengan menggunakan bantuan sebuah robot. Namun sayangnya robot itu mengalami masalah ketika akan membuka pintunya. Melihat hal itu membuat Audrey sangat sedih, lalu memutuskan untuk turun langsung menyelamatkan anaknya tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, sebab ditakutkan ada sebuah bom di mobil tersebut yang sewaktu-waktu bisa saja meledak, di mana apa yang dilakukan oleh Audrey sangatlah wajar karena naluri seorang ibu terhadap anaknya sangatlah kuat. Seorang ibu akan dengan sukarela mempertaruhkan nyawanya demi sang buah hati. Lalu tak lama Jack berhasil selamat dan sudah kembali ke pelukan orang tuanya, di mana hal itu membuat mereka sangat senang. Namun tanpa mereka sadari bahwa itu adalah bagian rencana dari Aldo, karena ternyata dia sudah menyuntikkan virus yang sangat-sangat mematikan ke dalam tubuh Jack, di mana virus tersebut dapat dengan mudah menyebar melalui pernapasan, dan targetnya adalah Jefferson yang statusnya sebagai Menteri Kesehatan, di mana bisa dipastikan bahwa Jefferson dan Audrey sudah terkena virus itu juga. Kembali kepada Frank yang tengah mengikuti Mike sampai ke markas komplotannya, di mana di sana Frank menemukan banyak sekali manusia yang dijadikan sebagai bahan uji coba penelitian. Lalu tak lama di saat Frank tengah memperhatikan mereka semua, tiba-tiba saja ada seorang pria bertubuh besar yang kita sebut saja sebagai Bison, yang langsung menyerang Frank dengan sangat brutal, di mana dia mampu membuat Frank terlempar dengan menggunakan pukulan dan juga tendangannya. Namun hal itu terjadi pada awal pertarungan saja, karena di akhir pertarungan Frank berhasil memberikan perlawanan yang sangat epik, bahkan sampai membunuh Bison dengan sangat-sangat tragis. Setelah menghabisi Bison, Frank kembali mencari Mike ke sana kemari, mendaki gunung, mendaki lembah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Mike yang tengah akan menyuntikkan penawar virus. Namun di sini Frank menjelaskan bahwa Mike tidak membutuhkannya, sebab yang disuntikan sebelumnya bukanlah virus sungguhan, melainkan virus bohongan supaya dia bisa membawa Frank ke markas komplotannya. Mendengar hal tersebut tentu membuat Mike sangat murka. Lalu yang terjadi, Mike ingin menembak mati Frank, namun sayangnya hal itu tidak mungkin terjadi karena dia keburu dihabisi duluan oleh Frank. Lalu setelah Mike mati, terungkap bahwa virus akan aktif 4 jam kemudian setelah disuntikan ke dalam tubuh manusia, di mana hal itu disampaikan langsung oleh dokter yang membuatnya. Mengetahui fakta tersebut membuat Frank sedikit lega karena dia masih memiliki waktu untuk menyelamatkan Jack dan semua orang, di mana Frank langsung meminta penawar virus yang tersisa kepada sang dokter. Namun sayangnya dia memberikan dengan cara yang kurang sopan, yaitu melemparnya keluar gedung. Tapi di sini Frank berhasil menyelamatkan salah satu penawar virus yang tersisa. Setelah mendapatkan penawar yang hanya tersisa 1, Frank langsung mendatangi kediaman Audrey untuk menyuntikkan penawar tersebut kepada Jack. Namun sebelum itu, Frank menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi kepada Audrey, di mana Jack sudah terkena virus mematikan yang bisa menular dengan sangat cepat. Tapi untungnya virus itu masih belum bekerja sebab membutuhkan waktu sebanyak 4 jam setelah disuntikan. Dan semua itu sudah direncanakan oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Aldo, di mana sebenarnya dia menargetkan Jefferson yang statusnya sebagai Menteri Kesehatan, yang saat ini sedang menghadiri KTT atau konferensi tingkat tinggi. Lewat konferensi tersebut, nantinya virus itu akan menyebar ke semua pejabat elit pemerintahan dari berbagai macam negara.
Setelah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi dan itu adalah rumus menghitung volume balok, Frank langsung menyuntikkan penawar virus itu kepada Jack. Bersamaan dengan hal tersebut, Audrey bertanya perihal apa yang akan dilakukan oleh Frank setelah ini. Kemudian Frank menjawab bahwa dia akan balas dendam kepada dalang dari semua kejadian ini, yaitu Aldo. Lalu tak lama Frank beranjak pergi dari sana, tapi tiba-tiba Frank kegep oleh beberapa polisi yang tengah menjaga rumah Audrey, di mana polisi itu langsung menyerang Frank dengan sangat brutal. Namun serangan tersebut bukanlah sebuah masalah bagi Frank, karena dia sering mengalahkan banyak orang yang jauh memiliki kemampuan bertarung yang lebih baik jika dibandingkan dengan polisi yang menyerangnya. Setelah mengalahkan polisi, Frank kembali menghubungi sang inspektur untuk meminta pertolongan mencari identitas lengkap Aldo beserta alamat rumahnya melalui database kepolisian, di mana sang inspektur langsung melakukannya dengan senang hati. Lalu tak butuh waktu lama, dia berhasil mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, kemudian memberikannya kepada Frank, di mana Frank langsung bergegas menuju kediaman Aldo dengan menggunakan sebuah taksi. Was behind the hostage. Give me an address. Miami style. Setelah Frank pergi, Audrey mulai mengalami gejala virus yang ditandai dengan wajahnya yang sangat pucat. Lalu tak lama dia pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan hal tersebut, Jefferson juga sudah mengalami gejala virus yang membuatnya tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit, di mana hal itu membuat suasana di KTT menjadi sangat menegangkan. Kembali kepada Frank yang sudah sampai di kediaman Aldo, di mana Aldo langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menembak mati Frank. Namun dari semua peluru yang ditembakkan, tidak ada satupun peluru yang mampu mengenai tubuh Frank, karena ternyata dia berhasil keluar dari dalam mobil lalu masuk ke dalam sebuah lubang yang menuju ke garasi rumahnya Aldo. Stop him. Sesampainya di garasi, Frank langsung melumpuhkan kroco yang ada di sana. Namun tak lama datang kroco-kroco lain menggunakan berbagai macam senjata, seperti SM atau samurai, linggis, kampak yang terbuat dari vibranium, dan lain sebagainya. Namun dari semua itu tidak membuat Frank bergeming sedikit pun, di mana dia malah semakin semangat untuk menghabisi mereka semua. Setelah mengalahkan kroco yang menggunakan senjata tajam, kini Frank menghadapi kroco yang menggunakan senjata api, di mana kali ini Frank harus berhati-hati sebab jika dia lengah, maka taruhan terbesarnya adalah nyawa. Meskipun sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi, karena Frank adalah tokoh utama di dalam film ini. Setelah mengalahkan para kroco, Frank berhasil menemukan keberadaan Aldo yang tengah beranjak pergi dari sana, di mana dia langsung menodong pistol tepat ke arah andasnya Aldo. Namun sayangnya dia tidak bisa membunuhnya, sebab semua penawar virus yang tersisa sudah disuntikan ke dalam tubuhnya Aldo. Di sini terungkap fakta menarik, yang ternyata bahwa Aldo dibayar oleh seorang kartel untuk membunuh pejabat-pejabat elit yang menentang narkoboy, di mana salah satu pejabat elit tersebut adalah Jefferson. Mendengar semua itu membuat Frank akan menangkap Aldo, namun tiba-tiba Oh, not after you work so hard. In this case, the highest bidder was the Politicians is gonna make things easy for them. Oh, Lola. datang Angel yang sudah siap menembak Frank dengan senjata dualnya, di mana hal itu langsung dimanfaatkan oleh Aldo untuk pergi dari sana, meninggalkan Frank yang akan berhadapan dengan Angel. Meskipun sebenarnya Frank nampak keberatan menghadapinya, sebab Angel adalah seorang wanita, di mana pantang baginya untuk menyakiti apalagi membunuh seorang wanita. Namun untuk wanita yang satu ini, Frank memberikan pengecualian, sampai akhirnya terjadi sebuah pertarungan di antara mereka, di mana dalam pertarungan tersebut Angel kalah dengan cara yang cukup mengenaskan. Setelah mengalahkan Angel, Frank langsung mengejar Aldo yang tengah kabur menggunakan sebuah pesawat pribadi, di mana Frank mengejarnya menggunakan mobil hypercar yang ada di sana. Di sini terjadi kejar-kejaran yang cukup epik, sebab pesawat yang Aldo tumpangi akan segera lepas landas, sehingga membuat Frank harus memacu mobilnya dengan sangat cepat sampai akhirnya
Frank berhasil masuk ke dalam pesawat dengan cara menyelinap melalui roda bagian depan, di mana di dalam dia langsung melumpuhkan salah satu kru yang ada di sana. Kemudian setelah itu, Frank langsung menemui Aldo yang tengah bersantai, sebab berpikir bahwa dirinya akan bebas begitu saja. Namun sayangnya ada Frank yang pastinya tidak akan tinggal diam, di mana pada saat itu juga Frank langsung berusaha menangkap Aldo untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Lalu yang terjadi, terjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit di antara mereka, di mana kemampuan yang dimiliki oleh Aldo cukup mampu menandingi Frank. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama, sebab Frank memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menyelamatkan orang-orang yang sudah terinfeksi virus, yang membuatnya mau tidak mau harus mengalahkan Aldo dalam keadaan hidup. Beberapa hari kemudian, setelah Frank berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi, dia melihat bahwa Jack, Audrey, dan Jefferson kondisinya semakin membaik, yang menandakan bahwa virus yang ada di dalam tubuh mereka telah hilang. Kemudian, film ditutup dengan Frank yang tengah dihubungi oleh seseorang, di mana orang tersebut sedang membutuhkan seorang driver untuk mengantarkan sesuatu, dan film pun berakhir.